فيها Kita ucapkan selamat datang kepada guru-guru kita, Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, orang tua kita Al-Habib Hamad Al-Aidrus, Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa. Dan Alhamdulillah kebahagiaan pula pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari Hadramaut, dari kota Syihir. Beliau murid-murid guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Datang bersama di antara beliau guru kita, sahabat almarhum, guru tercinta kita Al-Habib Munzir, yaitu Al-Habib Mahdhar Al-Aidrus. Dan datang bersama beliau Syekh Abdullah Badaud. Dan datang bersama beliau pula Syekh Muhammad Baslum, yang insyaAllah mudah-mudahan kedatangan beliau membawa keberkahan juga untuk kita semua, menjadi penyebab turun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alangkah indahnya jika kita kedatangan tamu, kita akan memintakan nasihat demi nasihat dari beliau guru-guru kita. Pertama, kita minta nasihat yang pertama dari guru kita Syekh Abdullah Badaud, yang insyaAllah akan diterjemahkan oleh guru kita Al-Ustadz Afif. Pada beliau falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Pertama-tama Syekh Abdullah Badaud memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه الكرامة الذي أكرمنا بها الحق سبحانه وتعالى من غير سابقة طلب ولا من غير سابقة عمل عملناه حتى اختاره الله سبحانه وتعالى لنا. Dan ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa sebelumnya kita meminta, dan kita berusaha melakukan perbuatan sehingga kita tanpa diminta pun kita sudah diberikan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian adalah bagian dari umat dan aku adalah bagian daripada nabi-nabi. ففضلت هذه الأمة وشرفت هذه الأمة وعظمت هذه الأمة بالنبي عليه الصلاة والسلام. Maka terus menjadi agung, menjadi utama umat Nabi, umat ini karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فصارت هذه الأمة خير أمة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى أبونا آدم إلى أن تقوم الساعة. Maka jadilah umat ini sebaik-baiknya umat dari sebelum diciptakannya Nabi Adam sampai terjadinya hari kiamat. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk semesta alam. فهو بشر لكن ليس كالبشر. Dan dia Nabi Muhammad SAW ialah manusia, akan tetapi tidak sembarang manusia. مثلما أن العقيق هو حجر لكن ليس كجميع الأحجار. Seperti layaknya batu akik yang dia batu, akan tetapi tidak seperti batu-batu lainnya.
فذكر الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وقال في الآية الأخرى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, sesungguhnya engkau diutus sebagai rahmat semesta alam. Jikalau engkau tidak ada sifat rahmat, tidak ada kasih sayang, niscaya seluruh manusia akan berpaling menjauh dari engkau Nabi Muhammad SAW. فهذا الشهر الذي نحن فيه ما عظمه الله وما بجله الله سبحانه وتعالى وما صار منزلة في قلوبنا إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ولد فيه. Dan kita di bulan ini, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah diagungkan bulan ini karena bulan ini dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنأخذ أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. Maka kita semua mengambil akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونأخذ صفات النبي عليه الصلاة والسلام. Kita mengambil sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنثبتها أولا في قلوبنا ونعمل بها ثم ننشرها بين أصحابنا وأهلنا وأولادنا. Tetapkanlah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri kita, kemudian sebarkanlah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga kita dan lingkungan kita. فلهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم لما حبوا النبي عليه الصلاة والسلام أصبحوا يقتدون به في جميع أفعالهم وأقوالهم. Maka dengan sebab ini para sahabat selalu mengikuti aktivitasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صار الواحد منهم لا يعمل عمل ولا يقدم عليه إلا إذا علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل هذا العمل. Para sahabat hingga sampai derajat tidak melakukan perbuatan terkecuali dia telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah melakukan perbuatan tersebut. يدخل الأعرابي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله يخطب على المنبر. Suatu ketika seorang Arab Badui, Arab kampung masuk ke masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. فيقول يا رسول الله متى الساعة. Kemudian orang Arab Badui tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kapan akan terjadinya kiamat? فيسكتوه الصحابة فيقولون له أجلس. Kemudian para sahabat diam dan berkata kepada orang Arab Badui tersebut, duduklah. فلما انتهى رسول الله من الخطبة قال أين السائل. Ketika selesai Rasulullah SAW berkhutbah, Rasulullah bertanya, mana orang yang bertanya tadi tentang hari kiamat? قال أنا يا رسول الله. Kemudian orang Arab Badui tersebut mengatakan, aku wahai Rasulullah yang bertanya tentang hari kiamat. فقال له رسول الله وما أعددت لها. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut kiamat? فيقول يا رسول الله والله ما أعددت لها كثرة صلاة ولا صيام. Kemudian orang Arab Badui tersebut menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak menyiapkan untuk hari kiamat ini dengan memperbanyak salat dan juga tidak memperbanyak puasa. إلا أني أحب الله ورسوله. Akan tetapi aku mencintai Allah dan juga Rasulnya. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau bersama orang yang engkau cintai. فقال سيدنا عمر بن الخطاب منذ أن أسلمت لم أفرح بحديث مثل حديث الأعرابي. Maka mendengar hadis tersebut, Sayyidina Umar berkata, dari sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah segembira ketika mendengarkannya hadis Nabi Muhammad SAW, almar'u ma'a man ahab. فكان سيدنا عمر كلما ذكر هذا الحديث يشهد من كان جالسا أمامه فيقول لهم اشهدوا أني أحب الله ورسوله. Maka ketika telah mendengar Sayyidina Umar hadis tersebut, setiap kali dia mengingat-ingat hadis tersebut di hadapan para sahabat, dia mengumumkan bahwa aku mencintai Allah dan juga Rasulnya. Dan kita semua berkumpul di tempat ini tidak berkumpul terkecuali karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan cinta kepada
kepada Nabi Muhammad SAW, kita dapat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus tertinggi. وحقيقة المحبة لا يدعي الإنسان أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يضيع سننه أو يضيع أخلاقه أو يضيع مكارم النبي عليه الصلاة والسلام. Dan hakikatnya cinta ialah bukan cuma sekedar ucapan, akan tetapi hakikat cinta tidak mengurangi atau tidak mugassir atau tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi cinta yang sebenarnya, cinta yang hakiki ialah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا يقتدون به حتى في المباحات فضلا عن الطاعات. Para sahabat radhiyallahu anhum saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW selalu mengikuti kegiatannya Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam hal-hal yang mubah, hal-hal yang diperbolehkan, terlebih lagi dalam hal ketaatan. يذكرون أهل السيرة وأهل الحديث أن صحابي من الصحابة لما جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل الطعام وكان يكره الدباء، لا يحب الدباء وهو نوع من الخضروات. قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء أحببتها بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. Dan diceritakan bahwa para sahabat tidak menyukai sejenis sayuran yang disebut dengan dubab. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW menyukai dubab tersebut atau jenis sayuran tersebut, maka para sahabat menyukai sayuran tersebut. يأتي سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أشد الصحابة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. Diceritakan Sayyidina Abdullah bin Umar, dan beliau adalah salah seorang sahabat yang paling kuat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لما يخرج من طريق المدينة يرونه الصحابة يدور حول شجرة بالدابة قالوا له ماذا تعمل. Ketika Sayyidina Abdullah bin Umar keluar dari kota Madinah, dia melihat para sahabat muter-muter di pohon dengan kendaraannya muter-muter, lalu ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, apa yang kau perbuat? قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق فرأيت الدابة تدور برسول الله حول هذه الشجرة فما أمر من هذا الطريق إلا وأدور حول الشجرة مثل ما فعلت الدابة بالنبي عليه الصلاة والسلام. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW melewati tempat ini, di bawah pohon ini, lalu kendaraan atau himar tersebut atau keledai tersebut muter-muter mengelilingi Rasulullah SAW. Maka mereka semua sukses dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa para sahabat mengadu bahwa ada seseorang yang sakit sehingga dia belum keluar dari rumahnya. Maka masuklah Rasulullah SAW ke rumah sahabat tersebut yang sedang sakit. Maka Rasulullah SAW melihat sahabat tersebut dalam keadaan kurus dan tubuhnya telah menguning. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau sehingga engkau dalam keadaan seperti ini? فقال يا رسول الله والله ليس بي مرض وإنما أتذكرك فلا يهنى لي طعام ولا شراب ولا جلوس عند أهلي حتى أخرج وأنظر إلى وجهك يا رسول الله. Sesungguhnya aku bukan karena penyakitku ini bukan karena makanan, bukan karena keluarga, akan tetapi قال لا يهنى لي أكل ولا طعام ولا شراب حتى أخرج وأنظر إلى وجهك. Aku tidak bisa makan, tidak minum hingga aku harus melihat dulu wajah engkau wahai Rasulullah SAW. قال وتذكرت إذا خرجت من هذه الحياة فإذا أدخلك الله سبحانه وتعالى الجنة ووضعني في النار فلا أنظر إلى وجهك. Dan aku mengingat nanti kelak di akhirat, jika aku dimasukkan ke dalam neraka maka aku tidak akan melihat wajah engkau wahai Rasulullah SAW. وإذا رحمني ربي
وأدخلني الجنة فإنك تكون في أعلى الجنان وأنا أكون في أسفل الجنان ولا أنظر إلى وجهك. Dan jika Allah Subhanahu wa taala merahmati aku dan aku masuk surga, akan tetapi surga aku letaknya di bawah dan aku tidak bisa melihat engkau wahai Rasulullah SAW yang berada di posisi surga paling tinggi. ثم قال يا رسول الله ولن تهنأ لي الجنة إذا لم أنظر إلى وجهك. Kemudian sahabat tersebut, sesungguhnya aku tidak tenang masuk surga sampai aku melihat wajahmu wahai Rasulullah SAW. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka Rasulullah SAW terdiam. حتى نزل جبريل بقول الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Sampai Rasulullah SAW terdiam sampai turunlah malaikat Jibril dengan membawa wahyu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan juga Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka mereka semua yang akan mendapatkan, yang bertakwa dan kepada Allah dan Rasulnya, mereka semua akan mendapatkan nikmat faulaika ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, bersama para nabi dan juga para syuhada, bersama para salihin dan juga para ulama, dikumpulkan bersamanya. فبين الله سبحانه وتعالى أن كل من اتبع رسول الله ونهج منهج رسول الله فهو مع جميع الأنبياء ومع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang bertakwa kepada Rasulullah SAW kelak bersama para nabi dan juga orang-orang saleh. لكن حتى هذا الصحابي قالوا شراح الحديث لما تمكنت المحبة في قلبه جاءت البشارة من الحق سبحانه وتعالى له. Akan tetapi sahabat ini ketika benar-benar merasakan cinta kepada Rasulullah SAW, datanglah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم لما رأوا هذه الطلعة الجميلة وهي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فما استطاعوا أن يفارقوها. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika melihat keagungan atau kewibawaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta anna sayyidina Abu Bakar As-Siddiq min shiddat shawqihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam يقولون الصحابة ما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويشم منه رائحة الكبد المشوي تخرج من جوفه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. Sampai diceritakan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah wafatnya Rasulullah SAW tidaklah disebutkan nama Rasulullah SAW terkecuali tercium dari perutnya itu bau yang terbakar. لأنهم رأوا أمامهم الرحمة المهداة. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah melihat rahmat yang telah dihidayahkan kepada kita semuanya. ورأوا من رسول الله الطلعة الجميلة الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يخلق أحد مثله. Dan telah melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan para sahabatnya cahaya yang agung, kewibawaan yang agung, dan tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sepertinya. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاءوا التابعين رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم إلى سيدنا أبو هريرة فقالوا له صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زاد عن وصف رسول الله قال إلا وكأن الشمس تدور في وجهه عليه الصلاة والسلام. Ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu didatangi oleh sekelompok tabi'in, kemudian para tabi'in ini bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, sifatkanlah kami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dia melihat hadir adanya matahari di depan kedua matanya. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau tercipta wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbebas dari segala cacat dan juga aib, sebagaimana seakan-akan engkau diciptakan sesuai kehendakmu. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كمال المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita benar-benar sempurna mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويرزقنا وأن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوبنا محبته. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita benar-benar dilimpahi
cinta kepada Nabi Muhammad SAW di dalam sanubari kita. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل نبينا محمد شافعا لنا يوم القيامة. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Nabi Muhammad SAW menjadi pemberi syafaat kepada kita semuanya. ولا توضع جنوبنا في القبور إلا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر أمامنا. Tidak diletakkanlah jasad kita di dalam kubur terkecuali Rasulullah SAW hadir bersama kita. وإذا أوردنا إلى حوضه نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يسقينا رسول الله شربة بيده لا نظمأ بعدها أبدا. Dan jika kita telah tiba di telaganya, semoga kita diberi minum dari tangannya Rasulullah SAW sehingga kita tidak akan pernah haus lagi selamanya. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairul jaza kepada guru kita Syekh Abdullah Badaud. Kita akan dengarkan nasihat yang kedua dari tamu kita dari Hadramut yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhadhar Al-Aidrus. Kepada beliau kami persilahkan. Fa alihi falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sahibil fadli wal jud. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala keutamaan, Al-barrul karimul wadud, yang selalu memberikan kebaikan, arsala ilaina khaira hamidin wa mahmud, yang telah mengutus kita manusia yang paling terpuji, Sayyidina Muhammad sahibil liwa'il ma'gud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal hawdil mawrud, dan juga haud nanti telaganya yang akan menunggu, wa sahibil syafa'atul kubra, dan beliaulah yang memiliki syafaat yang paling besar. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama dunya wa ukhra. Salawat senantiasa selalu menyertainya dan keluarganya, sahabatnya di dunia dan di akhirat. Wajma'na Allahumma bihi fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersamanya di tempat yang paling indah di hadapan Allah yang mentakdirkan. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi al-lailah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di malam ini. Majlisil mahabbah, di majlis cinta, majlis ihda'is salawat ala sayyidis sadat, majlis di mana kita menghadiahkan salawat-salawat kepada Nabi Muhammad, majlis ta'alluqul qulub bil habibil mahbub, majlis yang mengikatkan kita, hati kita dengan kekasih kita yang paling kita cintai, majlis tatayurul arwah ila sayyidina Muhammad habibil fattah, majlis yang terbangnya roh-roh kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membukanya. La yajtami' ahadun min ahli la ilaha illallah fi dhikrin lillah wa salah ala rasulillah illa arada Allah lahul khair. Tidaklah orang-orang yang dikumpulkan di tempat yang mengingat Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, kecuali Allah menginginkan untuknya kebaikan. Nas'alullah an yuthbitana wa iyyakum fi hadhihi as-sa'a min ahbabi Rasulillah. Semoga Allah menempatkan kita di waktu yang mulia ini, kita ini menjadi pecinta-pecinta Rasulullah. Nahnu wa iyyakum fi shahrin nawwarallahu man abrazahu fi hadzal alam. Aku dan kalian berada di dalam bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan cahaya di bulan ini. Wal alamu kulluhu fi mithli hadhihi al-awqat yafrah bi Rasulillah. Dan seluruh alam semesta pun di waktu-waktu seperti ini berbahagia dengan Rasulullah. La anna hadzal alam sabab khurujuh wa buruzuh sayyidina Muhammad. Karena alam semesta ini sebab diadakannya, sebab ditimbulkannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaulahu la ma khalaqallahu hadzal alam. Kalau bukan karena Rasulullah, tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Wala syai' min al-awalim al-'ulwiyah wala al-awalim as-sufliyah. Dan tidaklah bukan karena beliau adanya yang tinggal di alam semesta yang tinggi dan yang di bawah juga. Walakin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam as-sabab. Akan tetapi Rasulullah Nabi kita Muhammadlah adalah sebabnya. Walamma kana al-amru min sayyidina Adam qala al-haqqu lahu walaulahu ma khalaqtuk. Bahkan sampai dikatakan kepada Nabi Adam bahwa kalau bukan karena karena Rasulullah, karena Nabi Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Fa antum fi hadzal alam wa fi hadzal qutr
تجتمعون مع أشخاص كثير في العالم الإسلامي احتفالا وإحياء في هذه الليالي بذكرى ميلاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan kalian berada di alam dan waktu-waktu yang saat ini, di tempat-tempat yang saat ini, semuanya berbahagia memperingati hari kelahirannya. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karenanya diciptakan alam ini. ولا تفرح إلا القلوب التي اشتاقت لرسول الله. Dan ketahuilah, tidak ada hati yang bakal berbahagia kecuali hati yang merindukan nabinya. ولا تفرح به إلا القلوب المحبة. Tidaklah ada yang bahagia kecuali hati yang mencintainya. قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, katakanlah dengan karunia Allah, nikmat dari Allah dan dengan rahmat Allah, maka berbahagialah, itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan di dunia ini. وقد قال كثير من أهل التفسير أن رحمة الله المشار إليها في هذه الآية هي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Di mana dikatakan oleh para ahli-ahli ilmu tafsir mengatakan bahwa di dalam ayat tersebut rahmat yang Allah Subhanahu wa taala maksud ialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لهذا اهتم أهل العلم متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari situlah perhatian mereka para ahli-ahli ilmu ingin mengetahui kapan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولهذا عندما يقرأ الواحد السيرة النبوية يجد اختلافا كثيرا في التاريخ. Di mana jika kita membaca sejarah-sejarah Rasulullah, kita akan dapati ada perbedaan-perbedaan yang banyak tentang tanggal dilahirkannya Rasulullah. فقال أهل العلم, maka dikatakan oleh salah seorang ahli ilmu, أن أهل التاريخ اختلفوا, bahwa mereka orang-orang yang ahli dalam ilmu sejarah berbeda في وقت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saling berbeda di dalam waktu di mana dilahirkannya Rasulullah. لأنهم لم يعلموا أن له شأن عظيم عند الولادة. Karena mereka tidak akan ada yang tahu bahwa Rasulullah memiliki keagungan yang luar biasa ketika dilahirkannya. بعض من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ولادته رأى أشياء عجيبة. Bahkan sebagian dari orang-orang yang melihat ketika Rasulullah dilahirkan perkara-perkara yang mengagumkan. ثم كان أن يستر هذا الأمر ولعل في ذلك حكمة من الله حتى لا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi itu semua banyak pula yang ditutupi. Supaya apa? Supaya itu semua tidak mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لما بلغ رسول الله 40, sampai pada umur Rasulullah di 40 tahun, فإذا بالناس يدققون ويبحثون متى بالضبط ولد رسول الله. Maka mereka banyak yang mencari-cari, ingin tahu tepatnya kapan dilahirkannya Rasulullah. فما كان لهم إلا أن يتذكرون الحوادث التي سمعوها. Maka mereka mengingat-ingat apa saja kejadian-kejadian yang menakjubkan yang pernah terjadi dahulu. ومباشرة فإذا بهم يربطون يوم الولادة وساعات الولادة بحادثة الفيل. Maka mereka mengikatkan bagaimana di hari dilahirkan dan waktu-waktu dilahirkannya dengan kejadian di mana tentara-tentara Ashabul Fil yang menyerang Ka'bah. التي كانت سنة 570 وقيل 571 بالمسيحية. Yang mana disebutkan di tahun 570, dalam riwayat 571 di bulan Masehi. لكن أهل العلم والتاريخ كلهم اتفقوا أنه ولد صلى الله عليه وسلم في مكة. Maka tapi semua para ahli sejarah mereka sependapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkannya di Mekkah. ولما ولد في مكة اختلفوا في أي يوم من الأيام. Namun ketika diketahui lahirnya di Mekkah, namun mereka saling berbeda pendapat kapan harinya di mana Rasulullah dilahirkan. ولكن انقطع هذا الكلام لما أثبت رسول الله يوم مولده. Tapi semua ini terputus pendapat-pendapat yang berbeda tersebut setelah Rasulullah sendiri yang menetapkan kapan Rasulullah SAW itu dilahirkan. وانظروا كيف يعظم رسول الله يوم ولادته. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengagungkan Rasulullah ketika Rasulullah dilahirkan. وكيف يحتفل رسول الله بولادته. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memperingati hari kelahirannya. إن كان بعض الناس يحتفل برسول الله وولادة رسول الله من السنة إلى السنة
فرسول الله أمر الأمة أن تحتفل به كل أسبوع. Bahkan jika kita dapati orang-orang yang saat ini memperingati hari kelahiran Rasulullah dari tahun ke tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bahkan memperingatinya setiap minggu. أخرج الإمام مسلم عن سيدنا أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang sahih dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, أن رسول الله سئل عن صوم يوم الاثنين. bahwa Rasulullah pernah ditanya, mengapa engkau ya Rasulullah berpuasa di hari Senin? فقال رسول الله ذاك يوم ولدت فيه. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, hari Senin itu di mana hari aku dilahirkan. ولنعم الصوم فيه. Dan paling untung, paling mulianya berpuasa adalah di hari itu. وفي رواية ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan, dan hari di mana aku diutus, dan hari di mana aku diturunkan Al-Quran oleh Allah. قال سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم الاثنين ولد فيه رسول الله. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa hari Senin hari di mana dilahirkannya Rasulullah. وفيه توفي رسول الله. Dan di hari itu juga di mana Rasulullah wafat. وفيه بعث رسول الله. Dan di hari itu juga di mana Rasulullah diutus oleh Allah. وفيه أسري به صلى الله عليه وسلم. Bahkan di hari itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. وفيه هاجر إلى المدينة. Dan di hari Senin itu juga Rasulullah berhijrah ke Madinah. وفيه أنزل عليه القرآن. Bahkan di hari Senin itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. فتحقق القول أنه لا يختلف أحد من أهل العلم عن اليوم المحدد الذي ولد فيه رسول الله وهو يوم الاثنين. Maka setelah itu semua para ahli ilmu sepakat bahwa mereka sudah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebagaimana tadi disebutkan Rasulullah dilahirkannya di hari Senin. لكنهم اختلفوا في أي يوم من أيام الشهر. Namun banyak dari ahli ilmu yang berbeda pendapat di tanggal berapa dari bulan tersebut. جماعة من أهل العلم قالوا أنه ولد اليوم الثاني من ربيع الأول. Maka ada seorang di antara orang-orang ahli ilmu yang mereka berpendapat bahwa Rasulullah lahir di hari kedua di bulan Rabiul Awal. وقيل ولد صلى الله عليه وسلم يوم الثامن من ربيع الأول. Dan ada pendapat lain yang mengatakan Rasulullah pula dilahirkan di tanggal 8 Rabiul Awal. وقيل ولد يوم العاشر من ربيع الأول. Dan ada pendapat pula yang mengatakan Rasulullah dilahirkan di tanggal 10 di bulan Rabiul Awal. وقال الإمام ابن كثير وغيره من العلماء والقول المشهور عند الجمهور أنه ولد يوم الثاني عشر من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه. Dan di mana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Katsir dan banyak daripada para ulama yang sepakat bahwa semua ulama al-jumhur, hampir banyak ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal, itulah tanggal di mana dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. انظروا كيف اهتمت الأمة بهذا المولد. Lihatlah bagaimana umat Nabi Muhammad SAW, mereka para ahli-ahli ilmu memperhatikan bagaimana dan waktu Rasulullah SAW dilahirkan. لأن هذا المولد لأشرف مولود على ظهر هذه الأرض. Karena maulid seperti ini adalah maulid kelahiran yang paling mulia di atas muka bumi di seluruh alam semesta. لما ولد رسول الله أحضر الله الملائكة عند الولادة. Karena ketika Rasulullah dilahirkan, Allah menghadirkan para malaikatnya. فإن كان سيدنا عيسى ذكر الحق عنه في القرآن عندما قال تبارك وتعالى على لسان سيدنا عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سيدنا عيسى يسلم على يوم ولادته، فالحق اصطفى سيدنا عيسى سيدتنا مريم أن تحضر بنفسها ساعة الولادة عند آمنة الزهرية عليها رضوان الله. Maka jika di mana disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam, beliau sampai mengatakan, dan keselamatan di hari di mana aku dilahirkan, dan hari di mana aku diutus, dan hari di mana aku dibangkitkan dalam keadaan hidup nanti,
Maka ketika beliau dilahirkan, hadir bersamanya yang melahirkannya Sayyidah Aminah. Namun ketahuilah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ibunya Sayyidina Isa, Nabi Isa alaihi salam, Sayyidah Aminah hadir bersama ibu Rasulullah. Al-Quran yadhkur maulid Sayyidina Isa. Wa man afdal 'inda Allah, Isa am Sayyidina Muhammad? Al-Quran menyebutkan bahwa di situ disebutkan kelahiran Nabi Isa, tapi yang mana yang paling mulia? Nabi Isa apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kana hakadha ihtimamu ahli al-ilm bihadhihi asy-syu'un hatta adharu waqa'i' fi hadhihi al-hayah. Limada yajtami'u an-nas li maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah mereka para ahli ilmu dengan perhatiannya dalam menjadikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tanggalnya. Soalnya dari itu semuanya kita bisa mendapati banyaknya orang sekarang yang berkumpul tentang memperingati hari kelahiran Rasulullah. Wa halul ijtima' li maulidi Rasulillah wajib aw sunnah? Maka pertanyaan untuk kita, apakah hari kelahiran Rasulullah kita peringatinya ini wajib atau sunnah? Amma fi syariah al-islamiyah fahuwa mandub yundab ilaihi kullu muhib li Rasulillah. Maka di dalam syariat Islam itu hukumnya sunnah, sunnah bagi siapapun yang mencintai Rasulullah. Amma fi madhab ahli al-dhawq wa ahli al-shawq wa ahli al-mahabba li Rasulillah فعندهم واجب الاحتفال وذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka ketahuilah, akan tetapi di dalam perjalanan mazhab mereka orang-orang yang memiliki dzauq, perasaan hati, yang memiliki kecintaan, yang memiliki kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya itu adalah wajib memperingati hari kelahiran Rasulullah. Kaifa la nafrahu bihi wa huwa aslu hidayatina? Bagaimana kita tidak berbahagia kepada kelahirannya Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah asal mulanya kita semua mendapatkan petunjuk hidayah. Kaifa la nafrahu bihi wa huwa sababu khurujina min adh-dhulumati ila an-nur? Bagaimana kita tidak berbahagia pada kelahiran Rasulullah, karena sesungguhnya Rasulullah adalah sebab kita keluar dari kegelapan. Kaifa la nahtafilu bihi wa huwa alladhi yabki min ajlina kulla lailah? Bagaimana kita tidak berbahagia pada kelahiran Rasulullah, karena Rasulullah setiap malamnya menangis untuk kita. Kaifa la nahtafil bihi wa huwa alladhi yaqulu fi sakaratil maut Allahumma shaddidha alayya wa khaffifha ala ummati. Bagaimana kita tidak berbahagia atas kelahiran Rasulullah, karena Rasulullah ketika waktu sakaratul maut beliau mengatakan, ya Allah, beratkan sakaratul maut ini, cabutan nyawaku ini dari beratnya semua umatku kepadaku, dan ringankan untuk umatku. Kaifa la nafrahu bihi wa huwa indama da'a lis-sayyida Aisyah ففرحت قال أفرحت يا عائشة بهذه الدعوات قالت نعم قال إنها دعوتي لأمتي في كل ليلة. Maka bagaimana kita tidak berbahagia pada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah ketika dikisahkan, ketika Rasulullah berdoa di hadapan Sayyidah Aisyah dan mendoakan Sayyidah Aisyah, sampai Rasulullah bertanya, apakah kau bahagia wahai Aisyah? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak bahagia, kau mendoakanku? Maka kata Rasulullah, ketahuilah bahwa inilah doaku setiap malamnya untuk umatku. An al-Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, dari Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah subhanahu wa ta'ala selalu menyertainya, annahu dzakara 'indama qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Di mana disebutkan dalam riwayat bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat, di mana ayat tersebut menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kau azab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu, ala lisan Sayyidina Isa, di mana itu ada atas lisan Nabi Isa alaihi salam. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika kau mengadab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Jika kau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha bijaksana. Lamma qara'a hadhihi al-ayah baka Rasulullah bukaan shadida. Maka Rasulullah ketika membaca ayat tersebut menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina Jibril ila Rasulillah. Maka Allah mengutus malaikat Jibril kepada Rasulullah. Qal ya Jibril sal Muhammad ma alladhi yubkihi wa huwa a'lamu bidzalik. Maka wahai Jibril, kata Allah, tanyakanlah kepada Muhammad, kenapa dia menangis dan dia lebih tahu itu semua.
فنزل جبريل وقال يا محمد ربك يقرئك السلام. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya, namun Allah memerintahkan malaikat Jibril dan mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam untukmu. ويقول لك ما يبكيك. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan padamu, kenapa engkau menangis? فقال له تذكرت عندما قرأت هذه الآية أمتي. Maka Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, aku mengingat ketika membaca ayat tersebut, jika engkau mengadab mereka, sesungguhnya mereka hambamu, dan jika kau mengampuni mereka, sesungguhnya kau maha bijaksana, yang aku ingat adalah umatku. فرجع سيدنا جبريل بالخبر إلى الملك الجليل. Maka malaikat Jibril pun kembali kepada Allah membawa kabar tersebut. فقال الحق بشر محمد وقل له إنا لا نخزيك في أمتك. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada malaikat Jibril, sampaikanlah kabar bahagia untuk Nabi Muhammad, bahwa sesungguhnya aku tidak akan mengecewakanmu di dalam umatmu. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Dan sesungguhnya Allah kelak akan memberikan keridhaanmu apa yang kau ridhai. يقول سيدنا جعفر الصادق ولا نرضى أن يدخل أحد من أمتي رسول الله ولا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار. Maka Sayyidina Ja'far Shadiq pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan rida kalau ada satu umatnya masuk ke dalam api neraka. Allahumma 'alliq qulubana bih. Semoga Allah mengikatkan hati-hati kita dengannya. Fama as'adul mushtaq ila luqyah. Maka beruntunglah orang-orang yang sangat rindu ingin berjumpa dengannya. Wa innaha sa'atun tamurru 'alaina wa 'alaikum fi hadhihi al-hayah najidu halawataha 'inda al-muwafah. Maka ketahuilah, waktu-waktu kita ini yang kita nikmati sekarang, nanti kita akan temui kenikmatannya, keindahannya nanti setelah kita kembali kepada Allah. عندما يستقبل رسول الله أهل الصلاة والسلام عليه. Di mana ketika Rasulullah menyambut mereka yang selalu bersalawat dan salam padanya. وأنتم مجمعكم هذا ومجلسكم يسمى مجلس رسول الله جعلنا الله وإياكم من الملتفين والمحتفين برسول الله. Dan kalian ketahuilah, nama majelis kalian ini dinamakan majelisnya Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bisa berkumpul dan selalu berbahagia dengannya. يحتاج منا هذا الاسم أن نجعله أعلى شيء في حياتنا رسول الله. Maka ketahuilah, dengan nama itu, jadikanlah nama itu sebagai hal yang paling tinggi kita bersama Rasulullah. فإذا أكلنا تذكرنا رسول الله. Maka jika kita makan, ingatlah Rasulullah. وإذا شربنا تذكرنا رسول الله. Maka jika kita minum, ingatlah Rasulullah. وإذا نمنا تذكرنا رسول الله. Jika kita tidur, maka ingatlah Rasulullah. في جميع شؤوننا نتذكر رسول الله. Dalam segala hal apapun yang kita lakukan, ingatlah Rasulullah. إذا جئنا إلى وضوئنا نتذكر حبيبنا كيف يتوضأ. Jika kita datang kepada wudu, ingin berwudu, maka ingatlah bagaimana Rasulullah caranya berwudu. وإذا أردنا أن نحرم بالصلاة فنتذكر قوله قبل 1400 سنة صلوا كما رأيتموني أصلي. Jika kita ingin bertakbir di dalam salat, maka ingatlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dahulu. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. أنتم لم تشاهدوه عندما صلى. Kalian tidak melihat Rasulullah ketika salat. لكن شاهدتم من شاهد من شاهد من شاهد من شاهد واتصل سند المشاهدة في تلك المتابعة إلى سيد أهل المشاهدة صلوات الله وسلامه عليه. Tapi kalian melihat orang yang pernah melihat, yang pernah melihat, yang pernah melihat, yang mana sanad rantai penglihatan tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata caranya salatnya Rasulullah. هو قدوتنا في كل شأن. Dialah Rasulullah adalah pemimpin kita, teladan kita dalam setiap perkara. هو حبيب الرحمن. Dialah kekasih Allah yang Maha Pengasih. هو المنتقى من عدنان. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Adnan. هو الذي يحتفل الله به يوم القيامة في المظهر الكبير الشهير عندما كل واحد من الأنبياء يقولون نفسي نفسي ومحمد يقول أنا لها. Dialah Rasulullah yang nanti kelak akan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan di padang mahsyar nanti, ketika semua manusia, semua para nabi bahkan sampai mengatakan diriku, diriku sendiri, diriku sendiri. في موقف الخوف ومحمد يفرح. Di tempat yang semuanya ketakutan, tapi Nabi Muhammad berbahagia.
وكذلك أصحاب محمد يفرحون. Dan begitu juga para sahabat Nabi Muhammad bakal berbahagia. فالمختار يفرح وأصحاب المختار يفرحون. Dan mereka dan dialah pilihan Allah Nabi Muhammad berbahagia, begitu juga sahabat-sahabatnya akan berbahagia. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا معه في تلك الساعة. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang ada di sini akan bersama Rasulullah di waktu itu. ما أعذبها ساعة عندما يكون الناس في شدة الحر والضيق والعطش وأنت يسقيك رسول الله بيده الشريفة. Di mana nanti akan dipersiapkan ketika orang-orang kehausan, kepanasan, mereka ingin minum, tapi kalian akan mendapatkan minum yang dituangkan oleh Nabi ما Muhammad. تساويها تلك الساعة والله. Apa yang akan bisa menyamai waktu itu, yang bisa membayar waktu itu? لا تساويها أنفسنا. Tidak akan bisa membayar bahkan dengan diri kita sendiri. ولا تساويها أولادنا. Bahkan dengan anak-anak kita sendiri tidak bisa membayar ولا keistimewaan itu. تساويها أموالنا. Dan tidak akan kita bisa bayar dengan harta kita sendiri waktu itu. حتى أن سيدنا علي بن أبي طالب كان يحدث القوم ويقول لهم لن تبلغوا من رسول الله حتى يكون أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأمهاتنا وبناتنا ومن الماء البارد عند الظمأ. Bahkan sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, jadikanlah Rasulullah sampai lebih kita cintai bahkan dari diri kita, dari keluarga kita, dari harta kita. Bahkan dengan air yang dingin yang ketika kita haus, itu semua kita lebih mencintai Rasulullah. أسأل الله تبارك لنا ولكم كمال الارتباط به ظاهرا وباطنا. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ikatan kita dengannya zahir dan batin. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس فاجمعنا به في مقعد صدق عندك. Ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di tempat ini, di majelis ini, maka kumpulkan kami di tempat orang-orang yang jujur di sisimu. اللهم حنن روحه الشريفة علينا. Ya Allah, jadikanlah ruhnya yang mulia, roh Nabi Muhammad bersama kami. ارزقنا الاقتداء به ظاهرا وباطنا. Jadikanlah kami yang mengikutinya, yang meneladaninya dengan sebaik-baiknya secara luar dan dalam, zahir dan batin. اللهم اجعل هذا الشهر شهر اقتداء برسول الله. Jadikanlah bulan ini bulan kami meneladani Nabi Muhammad. وشهر اهتداء بهدي رسول الله. Bulan ini yang kami mendapatkan hidayah petunjuk dari Nabi Muhammad. وشهر تعلق القلوب بالحبيب المحبوب. Dan bulan yang mengikatkan hati kami dengan kekasih kami yang paling kita cintai, Nabi Muhammad. وشهر ثبات على سنته إلى الممات. Dan bulan yang menetapkan akidah kita, iman kita sampai meninggal dunia kita semua. اللهم تقبل منا ذلك. Ya Allah, terimalah itu semua. واجعلنا أهلا لذلك. Jadikanlah kami beruntung orang-orang yang berhak memiliki itu semua. اجعل ليلة 12 من ربيع الأول ليلة خير على الأمة أجمعين. Jadikanlah malam-malam 12 Rabiul Awal kebaikan untuk seluruh umat Nabi Muhammad. إلا حول الله أحوال الأمة الإسلامية إلى أحسنها. Ya Allah, jadikanlah dengan waktu tersebut Kau pindahkan keadaan kaum muslimin menjadi sebaik-baiknya keadaan. إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum guru kita Al-Habib Alwi akan berbicara, sedikit yang akan disampaikan oleh saya. Ada sedikit pengumuman saja, enggak bicara malam ini karena semua nasihat dari guru kita sudah indah, tinggal kita amalkan aja. Guru kita Habib Muhadhar ini, kalau saya lihat tadi, ingatin kita dengan guru mulia kita Al-Habib Mondir, mengajarkan kita cinta kepada Nabi Muhammad, ingin mengikatkan semua hati kita kepada Rasulullah SAW. Maka jangan kalian keluar dari tempat ini kecuali kalian ikatkan hati kalian dengan Nabi Muhammad. Jadikanlah Rasulullah selalu bersama kita dalam setiap keadaan kita. Ya Rabb, jadikan Nabi Muhammad selalu bersama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit pengumuman insyaAllah. Alhamdulillah, semua izin proses sudah sempurna. Kita akan memperingati Maulid Akbar, Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu guru tercinta kita suka mengatakan Maulid Akbar sedunia, insyaAllah masih tetap menjadi Maulid Akbar sedunia. Bahkan lebih banyak lagi yang hadir. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah, jangan sampai lupa. Dan tolong saya minta, jangan hanya kru, jangan hanya pengurus, jangan hanya aktivis yang aktif di media sosial khususnya mengabarkan yang lain. Semua punya kewajiban, semua punya tanggung jawab mengajak keluarga, mengabarkan yang lain.
Ajak semuanya biar nanti insyaallah tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya 24 Desember jam 7 pagi sampai dengan selesai di Masjid Istiqlal, insyaallah jamaahnya penuh, semua berbahagia dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Karena dengan bantuan jamaah yang tidak tahu bisa jadi tahu, yang mungkin karena keterlambatan kita, mohon maaf. Pengurus bukannya lambat dalam mengabarkan maulid di Istiqlal tanggal sekian baru ada. Kalau dulu zaman almarhum guru kita sebulan sebelumnya sudah dikabarkan. Karena memang proses izinnya kemarin sedikit dipersulit, tapi alhamdulillah kita terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala yang memberikan kesempatan, Bapak Menteri Agama dan juga pihak Masjid Istiqlal yang memberikan kesempatan kita bisa kumpul bersama insyaallah kita kumpul bersama, pasang niat kita, hadirkan niat kita, ajak yang lain jamaahnya. Kalau memang mungkin kabar dari kami pengurus Majelis Rasulullah belum sampai ke seluruh jamaah, antum jadilah pendengar yang bisa menyampaikan lagi. InsyaAllah yang menyampaikan lagi, InsyaAllah dengan kehadiran mereka yang disampaikan, kita dapat pahalanya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan lupa hari Kamis usahakan kalau bisa yang rumahnya jauh dari sholat subuh berangkat ke Istiqlal, biar mungkin ada jamaah yang mau dapat tempat di depan. Dan insyaallah akan dihadiri oleh guru-guru kita. Di antaranya insyaallah ada tamu dari Hadramaut pula akan hadir. Dan insyaallah mudah-mudahan Wakil Presiden bisa hadir. Berharap juga Presidennya bisa hadir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk hal yang kedua yang kita ingin kabarkan, kita ini event bukan hanya Maulid Nabi. Dan insyaallah malam tahun baru bukan kita peringatin, tapi malam tahun baru zikir akbar, doa bersama untuk negeri kita. Karena di malam jutaan manusia bermaksiat, insyaallah kita tidak tergolong dari orang-orang yang seperti itu, tapi justru kita yang menggunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan malam tahun baru nanti kita berzikir bersama. Memang kita belum dapat izin di tempat yang lebih megah, lebih luas, namun insyaallah kita bisa berzikir walaupun tempatnya enggak luas, yang penting jamaah yang hadirnya lebih banyak. Amin ya rabbal. InsyaAllah kita akan adakan, namun masih dengan proses pengizinan. InsyaAllah rencananya di BKT Banjir Kanal Timur. InsyaAllah mudah-mudahan saya harap semua jamaah yang hadir di sini yang mendengarkan bisa hadir bersama. Bahkan yang tidak hadir bisa hadir juga. Amin ya rabbal. Namun ketahuilah bahwa dua event kita tidak membutuhkan biaya yang sedikit tapi banyak sekali. Diajak jamaah semua berpartisipasi. Ini tinggal berapa hari nih? 22, 23, 24. 2 hari. Mohon maaf saya nggak ngajak dari minggu kemarin atau minggu sebelumnya, karena kita sudah mengajak sebelumnya, kita event guru mulia kita. Namun saya mengajak siapapun yang ingin bantu. 2 hari insyaallah cukup. Yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan semua yang hadir sini rezekinya lebih banyak. Kalau saya doainnya gini, semua yang hadir sini besok Allah kasih rezeki banyak. Ya nanti biar bisa bantu. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ya rabbal alamin. Dan insyaallah juga ada acara akbar juga. Ya sebelumnya nanti kalau ingin bantu Majelis Rasulullah bisa transfer langsung ke rekening yayasan. Karena kita Majelis Rasulullah sudah berbentuk yayasan dan alhamdulillah kepengurusannya sudah berjalan, dan bisa jamaah yang mau bantu kembali ke yayasan saja. Berapapun bantuannya insyaallah bermanfaat dunia dan akhirat. Dan acara lagi insyaallah acara program Majelis Rasulullah SAW bersama iNews TV. Insyaallah dalam program Cahaya Hati dengan tema Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Nah, insyaallah ayo siapa yang mau bantu syiar berdakwah lewat televisi. Ya. Satu hal ini insyaallah acaranya tanggal 27 Desember hari Minggu jam 10 pagi di masjid ini, di Masjid Al-Munawwar. Hari Minggu 27 Desember di Masjid Al-Munawwar, hari Minggu pagi jam 10. Mudah-mudahan jamaah yang di sini bisa hadir semuanya. Amin ya rabbal. Terakhir, luar biasa satu hal, saya baru pulang dari Samarinda dan berjumpa di sana dengan jamaah Majelis Rasulullah SAW yang kemarin malam Minggu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan luar biasa di Samarinda ribuan jamaah yang hadir, puluhan ribu jamaah yang hadir. Mudah-mudahan di Jakarta bangkit lagi. Jangan di wilayahnya bangkit, di Jakartanya loyo. Tapi insyaallah enggak loyo. Amin. Amin. Jangan pengurusnya aja semangat, jamaahnya juga semangat. Semangat apa enggak? Cuman 10 orang yang jawab. Semangat apa enggak? Ya, cuma 50. Semangat apa enggak?
Baru 100. Semangat apa enggak? Masih semangat? Iketin hati sama Rasulullah. Sampai kapan? Tadi Habib Muhdhar udah kasih ilmunya. Sampai diambil nyawa kita oleh Allah. Kemarin jamaah majelis Rasulullah meninggal dunia, sering hadir di majelis Rasulullah. Kita juga semua bakal meninggal dunia. Yang diri di sini, yang duduk di sana bakal ganti-ganti. Tapi majelis Rasulullah bakal tetap ada sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Kita baca niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang kita hormati para guru, para asatid, wabil khusus guru kita Al-Habib Bagir bin Alawi bin Yahya, tamu kita Al-Habib Muhdhar Al-Aidarus yang datang dari kota Syiher Hadramut bersama rombongannya, Akhinal Mahbub Al-Habib Ramzi Al-Musawa, maupun habaib lainnya, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas, mata'anallah bituli hayatihim fid darin amin. Kita akan baca hadis bersama, hadis yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. An Jubairin ibni Mut'am radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam annahu qala inna li asma'an Muhammadan wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bil kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'dahu ahadun wa qad sammahu Allahu raufan rahima. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-50 dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aku memiliki nama-nama. Aku adalah Muhammad dan aku juga Ahmad. Aku adalah Al-Mahi, karena Allah menghapuskan kekufuran dengan perantara diriku. Aku adalah Al-Hashr, karena manusia dikumpulkan di atas kakiku. Dan aku adalah Al-Aqib, karena tidak ada lagi nabi setelah aku. Dan sungguh Allah telah memberi nama Raufan Rahimah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini hadis yang ke-50, yaitu tepatnya hadis yang terakhir dari kitab Nurul Iman yang dirangkum oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga hadis-hadis yang telah lalu menjadi pelita cahaya untuk kita, sehingga bisa kita mengamalkannya di dalam menempuh kehidupan kita masing-masing kepada jalan yang penuh dengan keselamatan dunia akhirat. Hadis yang ke-50, hadis terakhir, diriwayatkan oleh Imam Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf Al-Qurashi
Al-Makki tsummal Madani. Hadis ke-50 ini diriwayatkan oleh sahabatnya Rasul yang bernama Imam Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Beliau ini salah satu keluarga baginda Nabi kita Muhammad SAW yang bertemu di kakek Rasul Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak Hashim, mengeluarkan Abdul Muttalib, punya anak Abdullah, punya anak Nabi kita Muhammad SAW. Abdi Manaf juga punya anak Naufal, Naufal punya anak Adi, Adi punya anak Mut'im, Mut'im punya anak Jubair yang meriwayatkan hadis ini. Beliau juga dari suku Quraisy. Makki tsummal Madani, beliau lahir di Mekah, meninggalnya dikubur di kota Madinah. Aslama ba'dal fathi, Imam Jubair ini masuk Islam setelah Fathu Makkah. Wa hasuna islamuhu, lalu beliau menjadi muslim yang taat. Wa kana sayyidan ra'isan ka'abihi nasaban wa quran wa hakiman. Jubair ini ketika beliau menjadi seorang muslim, beliau bukan hanya seorang sahabat, tapi menjadi seorang yang sangat bijak dan selalu dijadikan pemimpin sebagaimana ayahnya dahulu yang bernama Mut'im bin Adi selalu dijadikan pemimpin oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu beliau ketika sampai di Madinah, berdakwah di Madinah, meninggal di kota Madinah pada tahun 58 Hijriah sehingga dikubur di kota Madinah. Hadis ini berbicara tentang keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam hadis ini baginda Rasul, innali asma'an, saya ini punya beberapa nama. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kertas ini ada 5 nama. Betul? 5 nama ini saudara masyhurun indal umamil madiyah. Ini 5 nama terkenal pada umat-umat zaman dahulu. Maujudun fil kutubis salifah. 5 nama ini ada pada kitab-kitab yang Allah turunkan zaman dahulu. 5 nama ini ada di dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Zabur, ada dalam kitab Injil, ada juga pada kitab-kitab yang sebelumnya yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yang Allah titipkan kepada para nabi. 5 nama ini sangat terkenal dan banyak disebut pada kitab-kitab tersebut. Oleh karenanya kata sebagian ulama, ini nama dihafal dan dikenali oleh seluruh ahlu kitab zaman dahulu, bahwa nama ini khusus untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang Allah berikan nama yang begitu banyak kepada seorang Nabi hanya untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dikatakan 5 nama ini dari mulai Muhammad, Ahmad, Hashir, Agib, Mahi merupakan ummahatul asma min asma Sayyidina Muhammad SAW. Induk biang daripada nama-nama Nabi yang jumlahnya dikumpulkan oleh ulama yang memiliki ihtimam. Wa qad ihtammal ulama'u bi jam'iha fa hasalaha ila alfi ismin. Ulama kumpulkan itu nama Nabi, jumlahnya sampai 1000 nama Rasulullah SAW. Kebanyakan sebagian itu dari sifat-sifatnya Nabi disebut, dijadikan nama Rasul, disebut dalam kitab Zadul Ma'ad ada 1000 nama Rasulullah SAW. Sehingga baginda Nabi kita Muhammad SAW disebutkan yang pertama adalah apa ini? Muhammadan. Satu adalah nama Muhammad. Muhammad adalah isim manqul minal hamdi, pujian artinya. Dinamakan Muhammad li kathrati khisalil hamidah, karena banyaknya pujian yang muncul kepada Nabi sehingga diberi nama dengan Muhammad. Terpuji dari mana, Bib? Dipuji oleh Allah. Mahmud indallah, wa mahmud indal malaikah, wa mahmud inda akhillai minal anbiya'i wal mursalin. Dipuji oleh Allah, malaikat, seluruh teman-temannya para nabi dan rasul, dipuji oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sehingga beliau satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar sahibu maqamul mahmud, alladhi yaghbituhul awwaluna wal akhirun,
Yang mana maqamal mahmud ini, saudara hadirin hadirat, semua orang menginginkan, dari mulai Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir, ingin mendapatkan maqaman mahmuda, tetapi Allah tidak kasih kecuali khusus untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk berdoa setelah azan, ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafa darajatul maqamal mahmuda alladzi wa'adtah. Maqaman mahmud, ya Allah, yang telah kau janjikan untuk Muhammad Rasulullah. Jadi khusus untuk Rasulullah, maqaman mahmuda. Kalau untuk kita umatnya Nabi, maqaman mahmuda paling cepat diraih dan digapai untuk orang yang ahli tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sebahagian malam bangun, kata Allah. Allah akan menjadikan kamu orang-orang yang mendapatkan maqaman mahmuda, maqam kedudukan yang terpuji. Ini nama Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Muhammad. Muhammad ini, saudara hadirin hadirat rahimakumullah, saking mulianya nama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau orang punya anak dikasih nama tersebut, anak itu mendapatkan barokah. Sehingga dalam hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, ma darra ahadukum an yakuna fi baitihi Muhammadun wa Muhammadani wa thalathatun. Tidak ada masalah kalau Anda punya anak dalam satu rumah, yang pertama nama Muhammad, anak kedua diberi nama Muhammad, anak ketiga diberi nama Muhammad, tidak akan ada masalah. Man walada lahu mauludun fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Siapa orang punya anak, dia lahirkan itu anak lalu diberi nama dengan nama Muhammad, tabarrukan dengan tujuan ingin mencapai atau mendapatkan berkah dari nama itu, yang beri nama dan anak itu dimasukkan dalam sorga. Saking mulianya nama baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan nama Muhammad belum pernah diberi nama oleh siapapun, bapak atau ibu, sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Kecuali 3 orang kafir ahli kitab. Dia pernah berguru dengan ahlu kitab, mempelajari kitab-kitab zaman dahulu, di antaranya Injil. Akan datang sosok Nabi bernama Muhammad. Kebetulan istrinya hamil, pas ketika itu lahir langsung diberi nama Muhammad. Ada 3 orang kafir berharap rajaan an yakuna huwa, dia berharap anaknya ini yang jadi nabi. Tapi tidak bisa didesain oleh manusia seseorang yang bernama Muhammad akan menjadi nabi. Yang mendesain, yang mengatur seseorang manusia menjadi nabi bernama Muhammad hanya penciptanya yang paling cinta kepadanya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini Muhammad lahir tidak bisa sembarangan dari ayah dan ibu. Ini Muhammad sudah ada dari zaman Nabi Adam ketika masih di sorga, di dalam sulbinya. Ini Muhammad sudah ada di dalam perahu Nabi Nuh ketika terombang-ambing di atas ombak lautannya. Ini Muhammad sudah ada di sulbi Nabi Yusuf ketika dibuang ke dalam sumur. Ini nama Muhammad sudah ada di sulbinya Sayyidina Ismail, turun-temurun, turun kepada Abdi Manaf, Abdi Manaf turun kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib turun kepada Abdullah, Abdullah turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 10. Ya, antum tandain nama Muhammad. Ya, nanti kita lanjutin lagi. Kebetulan hadisnya terakhir. Jadi minggu besok panjang umur. Antum boleh bawa lagi kertasnya. Ya, mudah-mudahan berkat nama Muhammad ini SAW, ya, kita semua mendapatkan barokahnya. Kenapa jadi berkah? Karena nama ini yang beri nama langsung Allah. Di dalam kitab tafsir Al-Halabiyah, Sirah Al-Halabiyah, ini nama Muhammad munculnya dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya Nabi, seorang manusia yang dimuliakan dengan julukan Abul Haris. Orang yang pertama menemukan Hajar Aswad, orang yang pertama menemukan air Zam-Zam. Abdul Muttalib kakeknya Nabi tidak pernah menyembah patung. Abdul Muttalib kakeknya Nabi tidak pernah meminum arak atau mabuk-mabukan. Ini Abdul Muttalib ketika tidur dimimpikan dalam riwayat didatangi oleh malaikat Jibril. Kalau anda punya cucu dari Abdullah, kasih nama Muhammad, itu nama dari Allah. Oleh karena itu di dalam riwayat yang lain, Abdul Muttalib ini
karena dia menjaga ada sel telur di dalam sulbinya Muhammad Rasulullah. Sebelum meninggal dunia, Abdul Muttalib panggil anak yang bernama Hashim. Abdul Muttalib artinya hamba yang berharap pada Allah. Hashim orang yang memberi minum. Ini Abdul Muttalib, Hashim orang yang dermawan, kakek-kakeknya Rasulullah, yang sedia menjamu setiap tamu yang datang 24 jam ke Baitullahil Ka'bah. Ini Abdul Muttalib sebelum meninggal dunia panggil anak yang bernama Hashim. Wahai Hashim, saya akan meninggal dunia, tempelkan dengkulmu dengan dengkulku. Mandilah engkau di sumur Zam-Zam, pakailah pakaian yang berwarna putih. Setelah bersih, menghadap kepada Abdul Muttalib, ditempelkan dengkul demi dengkul. Saat ini kulimpahkan cahaya yang ada dalam sulbiku, yang akan menjadi sosok manusia teladan dunia akhirat. Dari sulbiku kupindahkan kepadamu. Maka detik itu berpindahlah cahaya kepada Hashim. Wahai Hashim, kuwasiatkan, selama saya hidup saya jaga sel telur yang kusimpan dalam sulbiku akan menjadi sosok manusia teladan. Sehingga kalau saya meninggal dunia, jangan kau beri izin penyembah patung masuk ke rumahku. Itulah Abdul Muttalib. Di dalam mimpinya diberi ilham untuk memberi nama cucu yang bernama Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga ketika lahir itu Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang kafir datang kepada Abdul Muttalib. Ya Abul Haris, ma hamalaka an tusammihi bi ismi Muhammadin, lam tusammu bi ismi abaik min qabl wala qaumik. Hai Abdul Muttalib, kenapa kau ngasih nama Muhammad? Rasa-rasanya kakek moyang kita, kaum kita enggak pernah ngasih nama Muhammad. Faqala rajautu, saya berharap an yuhmada ayyahmadahu Allahu fis sama wa tuhmadahu an-nasu fil ard. Saya berharap kasih nama Muhammad agar dia dipuji oleh Allah di langit, dipuji oleh seluruh manusia di bumi. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan di bulan Maulid ini Allah catat kita menjadi orang-orang yang ahli salawat kepada Rasulullah, menjadi orang-orang yang cinta dan rindu dan dirindui oleh Rasulullah. Dan perbanyaklah kita bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kepada kita di bulan mulia ini bisa bermimpi melihat wajahnya Rasulullah SAW. Qulu jami'an ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang telah mengumpulkan kami di tempat yang mulia ini, yang telah mengumpulkan di majlis yang kau ridhai ini. Ya Allah, tataplah kami satu persatu yang hadir di dalam perkumpulan ini dengan tatapan kasih sayang-Mu ya Allah, sehingga kau ampuni segala dosa-dosa yang ada pada tubuh kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kerinduan-Mu kepada Muhammad Rasulullah, kecintaan-Mu kepada kekasih-Mu Muhammad Rasulullah, ya Allah, berikan kepada kami kerinduan tersebut sehingga kami bisa mencintai dengan sebetul-betulnya cinta, bisa menauladani, bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, bisa menghidupkan apa yang dianjurkannya. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami satu persatu yang hadir di malam ini. Dekatkan hubungan kami dengan Rasulullah, perbaikilah hubungan kami dengan Rasulullah. Zat yang maha mendengar, dengarkanlah doa yang hina ini. Wahai Zat yang maha lembut, wahai Zat yang maha berkuasa, wahai Zat yang menggabulkan doa. Ya Allah, andai kata kau tolak kami di bulan mulia ini, di bulan mana lagi kami mengemis kepadamu ya Allah. Muliakan mata kami bisa bermimpi memandang wajahnya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, hiasi rumah tangga kami dengan akhlaknya Rasulullah. Berikan rasa takut, berikan rasa takut di dalam hati kami satu persatu untuk berbuat dosa dan maksiat ya Allah. Berikan kepada kami rasa lezatnya bersalawat kepada Rasulullah. Berikan kepada kami ya Allah rasa lezatnya membaca Al-Quran, bertahajud di tengah malam, beramal saleh siang dan malam. Ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang kami cintai. Andai kata orang tua kami mendengar suara ini, limpahkan barakah kepadanya. Andai kata masih hidup, berikan
manfaat untuknya. Andai kata orang-orang yang kami cintai, baik ayah maupun ibu kami atau guru-guru kami saat ini sudah ada di alam kuburnya, kirimkanlah lafaz Allahu ya Allah di malam ini menjadi cahaya ke alam kuburnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tataplah hati mereka satu persatu yang hadir maupun yang mendengar suara ini ya Allah. Dimanapun dia berada ya Allah, hajat-hajatnya ya Allah kabulkanlah, mudahkanlah, berkahilah segala urusannya berkat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Rahmanu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Al-Azimul Halim, la ilaha illallah, Rabbul Arshil Azim, la ilaha illallah, Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Birahmatika ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك حقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الفاتحة إلى روح المرحومة فاطمة حجة حميدة بنت محمد عزي أن الله يغفر له ويرحمه ويتغشى بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سفن النجاة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر، نسألك من العقول أوفرها، من الأذهان أصفاها، من الأعمال أزكاها، من الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، من الآخرة نعيمها. اللهم أجرنا من غير ضرار وأغننا من غير بطر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم. الحمد لله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب. والحمد للإله في البدء والتناهي. قبول.